Selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Jelang Lebaran, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara telah memastikan ketersediaan stok BBM aman. Namun Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Jelang Lebaran, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara telah memastikan ketersediaan stok BBM aman. Namun Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat atau people service. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan menyayangkan BUMN dengan valuasi besar seperti Pertamina belum dapat menyediakan layanan yang maksimal bagi para konsumen, khususnya calon pemudik. Padahal pemudik memiliki berbagai kebutuhan mulai dari layanan servis kendaraan hingga tempat peristirahatan di sepanjang jalur mudik. Untuk itu, ia meminta Pertamina meningkatkan layanannya melalui kolaborasi dengan instansi atau BUMN lain. Kebutuhan servis ini penting dipikirkan gitu loh, supaya kita bisa lebih baik. Ini yang saya rasakan, terus terang ini pimpinan, saya mengatakan seperti ini apa? Karena ini yang saya rasakan dengan Pertamina. Pertamina ini perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Coba Bapak perhatikan setiap tahun di Lebaran itu. Kalau Lebaran, apa ada di pinggir jalan itu ada bengkel gratis Pertamina? Nggak ada itu, dipasang-pasang di pinggir jalan. Kita pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua. Nggak ada satupun. Yang ada malah Raja Ketupat polisi, ya kan? Raja Ketupat, kalian bisa berpartner dengan kepolisian. Pasang tenda polisi di situ, pasang tenda Pertamina di sebelahnya. Lebih lanjut, ia berharap Pertamina dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dari Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini dari momentum mudik diperkirakan tentunya akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan layanan perbankan serta memastikan transaksi keuangan digital dapat berjalan dengan baik selama arus mudik dan juga arus balik Lebaran. Momentum mudik diperkirakan akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya perputaran uang diprediksi akan meningkat lebih dari 230 triliun rupiah. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan layanan perbankan serta memastikan transaksi keuangan digital dapat berjalan dengan baik selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengatakan, setiap tahunnya momentum mudik mendorong potensi ekonomi dari kota ke desa sehingga pendapatan yang diperoleh daerah tujuan meningkat signifikan. Untuk itu, ia meminta sektor perbankan memastikan layanan keuangan digital berjalan lancar selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Aspek histori tentunya, sebuah status sosial bagi masyarakat perantau untuk kembali ke kampung halamannya, sehingga mereka selain tradisi sudah menjadi status sosial, sehingga pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, dari aspek ekonomi kita bisa mendorong dan melihat dampak redistribusi potensi ekonomi dari kota ke desa. Jadi karena itu layanan-layanan perbankan, Bank Indonesia, perbankan, seluruh stakeholder keuangan betul-betul termasuk layanan keuangan digital. Karena jangan sampai mereka ingin bertransaksi, wifi-nya tidak siap, internetnya macet dan seterusnya, itu berbahaya sekali. Lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Lebaran diprediksi mencapai 71% dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Untuk itu, Kamru Samad mendorong perbankan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan digital dapat terpenuhi. Samuel dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah dan seluruh stakeholders perlu memastikan kesiapan mudik secara maksimal, terutama titik-titik keberangkatan pemudik yaitu terminal, stasiun, pelabuhan, dan juga bandara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, jelang mudik Lebaran, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah dan seluruh BUMN terkait untuk memastikan penyelenggaraan mudik berorientasi pada zero accident dengan mengutamakan keselamatan dan juga keamanan. Jelang mudik Lebaran, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mendorong pemerintah dan seluruh BUMN yang terlibat untuk menyelenggarakan mudik dengan orientasi zero accident dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pemudik. Novita menegaskan, pemerintah dan seluruh stakeholders perlu memastikan kesiapan mudik secara maksimal, terutama di titik-titik keberangkatan pemudik, yaitu terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Setiap moda dan penyedia jasa transportasi harus mengutamakan keselamatan pemudik, agar para pemudik dapat sampai di kampung halaman dengan selamat. Selain itu, ia meminta maskapai mematuhi batas atas harga tiket dan menghindari keterlambatan penerbangan yang dapat merugikan penumpang. Terminal, kemudian stasiun, bandara, pelabuhan dipersiapkan secara maksimal. Kapalnya, keselamatannya, kemudian sarana prasarana pelampungnya, kemudian jumlah yang menampung itu kuotanya juga harus diperhatikan. Itu di laut ya, kemudian di udara, tiket pesawatnya tolong diperhatikan karena perekonomian juga belum terlalu pulih pasca pandemi. Jangan kemudian melonjak tinggi sekali, dan jadwal penerbangan juga jangan kemudian seperti semaunya maskapai memajukan, memundurkan seenaknya gitu. Kasihan juga para penumpang yang sudah membeli. Selain itu, Novita meminta BMKG dan Basarnas menyiagakan personel yang cukup, serta secara faktual memberikan informasi cuaca dan potensi kerawanan bencana, mengingat waktu mudik yang bertepatan dengan musim pancaroba. Mahir dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Beberapa waktu lalu, tol Sediatmo dari dan juga menuju Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA terendam banjir. Akibatnya pemirsa lalu lintas mengalami macet panjang, bahkan menyebabkan beberapa penumpang ketinggalan pesawat. Beberapa waktu lalu, tol Sediatmo dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Akibatnya lalu lintas macet panjang, bahkan menyebabkan beberapa penumpang ketinggalan pesawat. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendesak Angkasa Pura II untuk mengatasi permasalahan ini, terutama jelang arus mudik dan arus balik Lebaran. Dalam tinjauan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji mengatakan, Angkasa Pura II perlu menyusun strategi untuk mengatasi kemacetan panjang di tol Sediatmo dan mengatasi banjir yang menjadi penyebab kemacetan. Menurutnya, koordinasi dengan semua stakeholders harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi saat puncak arus mudik dan arus balik Lebaran. Ada satu force major yang harus dihitung, yaitu banjir. Karena kemarin sudah ada banjir di jalan tol Jakarta. Karena itu kita menuntut kepada pemangku kepentingan untuk berkoordinasi sebaik mungkin. Harus juga dicari solusi, misalkan kalau ruas salah satu tol itu belum bisa dilalui, bagaimana dengan ruas yang lain? Kalau ruas ini harus dilalui, apa moda transportasi yang bisa nembus seandainya ada banjir sedikit-sedikit? Intinya memang harus koordinasi dengan stakeholder yang lain, dengan Jasa Marga, dengan Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya, untuk memperlancar arus penumpang ke bandara.
Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan, pemerintah perlu mensosialisasikan penggunaan jalan alternatif dari dan menuju Bandara Suta untuk mengantisipasi macet panjang saat puncak arus mudik dan arus balik Lebaran. Ia juga menekankan, masyarakat tidak boleh dirugikan karena kurangnya persiapan pengelola bandara dalam menghadapi mudik Lebaran tahun ini. Dari Tangerang, Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan pemudik, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir dan pengecekan bus yang membawa penumpang saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pemudik, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir dan pengecekan bus yang membawa penumpang saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik akan mencapai 193,6 juta orang. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI Saniatul Latifah mengatakan, pemerintah harus siap menghadapi lonjakan pemudik, mulai dari memastikan kesiapan kendaraan pembawa penumpang hingga kondisi pengemudinya. Menurutnya, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes perlu melakukan pengecekan kesehatan terhadap para sopir bus mudik Lebaran. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, CQ-nya adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan, melaksanakan pemantauan untuk sarana prasarana yang ada di jalur mudik dan juga di rest area. Dan mungkin juga selalu mengkoordinasikan dengan pihak yang ada di provinsi, Dinkes provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap pengemudi bus, karena bagaimanapun kalau pengemudi bus ini kondisi kesehatannya prima, tentu membawa penumpang pun juga akan aman gitu ya. Berbeda ketika kondisi kesehatan daripada driver bus itu terganggu. Nah, maka selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan kampanye mudik sehat dan mengimbau masyarakat yang mudik dengan kendaraan pribadi untuk melakukan pengecekan kendaraannya secara berkala guna menekan resiko kecelakaan. Adila dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, revisi kedua atas Undang-Undang tentang Desa akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Dan seluruh fraksi di parlemen menyetujui secara bulat pengesahan regulasi baru untuk desa tersebut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Revisi Undang-Undang Desa telah melewati berbagai dinamika dan menyerap aspirasi berbagai kelompok. Proses perubahan undang-undang tersebut tentunya tidak hanya fokus pada masa jabatan, melainkan juga kesejahteraan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan juga perangkat desa. Berikut saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Setuju. Revisi kedua atas Undang-Undang tentang Desa akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Seluruh fraksi di parlemen pun menyetujui pengesahan regulasi baru untuk desa tersebut. Revisi Undang-Undang Desa telah melewati berbagai dinamika dan menyerap aspirasi berbagai kelompok. Proses perubahan undang-undang tersebut tidak hanya fokus pada masa jabatan, melainkan juga kesejahteraan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa. Sejumlah aturan baru muncul dalam perubahan undang-undang desa tersebut. Salah satunya, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Ketentuan lain yang diubah adalah terkait sumber-sumber pendapatan desa. Dalam revisi undang-undang ini, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa. Kini, alokasi dana desa ditingkatkan menjadi setidaknya 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten kota dalam APBD. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Kedua, terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Revisi Undang-Undang Desa yang baru disahkan ini diharapkan membuat desa menjadi lebih maju dan sejahtera serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada 2045. Dan pada akhirnya, desa bisa menjadi kekuatan dan sentral pembangunan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berdirinya Indonesia hingga saat ini tidak luput dari kepemimpinan presiden-presiden yang ada. Dan tentunya pemirsa memiliki jasa dan juga kisahnya masing-masing selama masa kepemimpinannya. Dan terdapat tempat yang menyimpan rupa-rupa sejarah perjalanan presiden di Indonesia. Dan tempat tersebut yaitu Museum Kepresidenan Balai Kirti. Lalu bagaimana informasi dari Museum Kepresidenan Balai Kirti? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09.
Museum Kepresidenan Balai Kirti yang terletak di Komplek Istana Kepresiden Bogor ini dimaknai sebagai bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah. Tidak hanya itu pemirsa, museum ini juga berfungsi sebagai wahana kreasi dan juga edukasi, sehingga pengunjung dapat mengapresiasi dan juga meneladani prestasi maupun jasa masing-masing presiden bagi bangsa ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Museum Kepresidenan Balai Kirti pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Semenjak bangsa Indonesia merdeka, Indonesia telah dipimpin oleh 7 presiden. Setiap presiden memiliki jasa dan kisahnya masing-masing yang layak untuk dikenang dalam upayanya memimpin bangsa Indonesia. Untuk itu, kami ajak pemirsa TVR Parlemen berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti. Museum Kepresidenan Balai Kirti yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor dimanfaatkan untuk menyimpan rupa-rupa sejarah perjalanan Presiden Indonesia. Dinamakan Balai Kirti karena diambil dari kata kirti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan yang membawa kemasyhuran. Sehingga bila digabungkan nama Balai Kirti dapat dimaknai sebagai bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah, peninggalan perjalanan sejarah kepemimpinan para Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Gagasan dan hasil karya presiden-presiden merupakan cerminan peradaban suatu bangsa yang harus diteruskan kepada generasi muda dan masyarakat. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti berfungsi sebagai wahana rekreasi dan edukasi untuk memperoleh informasi dari sajian memorabilia serta visual dari para presiden Indonesia, sehingga pengunjung bisa menghayati, mengapresiasi, dan meneladani jejak langkah serta prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing presiden Republik Indonesia selama masa baktinya. Museum Kepresidenan Balai Kirti memamerkan berbagai koleksi dan informasi penting terkait dengan karya dan prestasi Presiden Republik Indonesia. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Letak museum berada di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan luas area mencapai 3.000 meter persegi. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti? Yuk kita kenang jasa-jasa dan kisah dari para pemimpin bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 3 April 2024. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia dan juga PT Kereta Api Indonesia, serta PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia, Perum Damri, dan PT Jasa Marga guna membahas kesiapan BUMN jasa logistik dalam menghadapi mudik puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Riset dan Teknologi Republik Indonesia
guna membahas kebijakan mahasiswa magang di luar negeri, khususnya permasalahan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.